Ribet lah. Kipasnya juga gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 10, balik lagi dengan Pak Rijal hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar online untuk pelajaran matematika. Kita memasuki bagian baru dari nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan mutlak. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai nilai mutlak. Apabila ada mutlak fungsi, nilainya adalah akar dari X kuadrat. Kalau ada mutlak yang lebih dari sebuah A ini ceritanya adalah sebuah angka ya. Maka dia akan berlaku X-nya kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari angka. Kalau misalkan X ada sebuah fungsi mutlak yang lebih dari angka, lebih besar dari sama dengan angka, maka akan berlaku X-nya kurang dari negatif angka atau X-nya lebih dari sama dengan angka. Kalau misalkan ada mutlak yang kurang dari sebuah angka, maka dia akan berlaku X-nya ada di tengah-tengah, dia berada di lebih dari negatif angka dan kurang dari angka. Yang kelima, ketentuannya kalau dia ada fungsi mutlak yang kurang dari sama dengan angka, maka akan berlaku X-nya atau fungsinya ada di tengah-tengah, dia kurang dari sama dengan min angka dan dia lebih dari sama dengan negatif angka dan dia kurang dari angka. Oke, ini adalah bagian yang harus kamu catat dulu ya. Bagian penting dari ini adalah rumus-rumusnya dari bab pertidaksamaan mutlak. Kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini dikasih soal, carilah nilai X dari pertidaksamaan 1/3 X tambah 7 mutlak lebih besar daripada 11. Karena dia di sini lebih besar, berarti kita pakai rumus nomor 3. Artinya kita mengerjakannya pakai rumus nomor 3, pakai X kurang dari negatif angka atau X-nya lebih besar dari angka. Berarti kita buat fungsi mutlaknya kan 1/3 tambah 1/3 X ditambah 7. Kita tulis jawab dulu deh. Untuk menjawabnya kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya kalau dia lebih besar berarti rumus nomor 3, yaitu apabila ada mutlak dari sebuah fungsi yang lebih besar daripada sebuah angka, hasilnya akan menjadi X kurang dari sama dengan negatif angka atau X-nya lebih besar dari sama dengan angka. Oke. Apabila kita sudah buat seperti ini, kita masukkan ke dalam hitungannya. Berarti dia 1/3 X ditambah 7 itu kurang dari sama dengan min 11 atau 1/3 tambah 7 itu lebih dari sama dengan 11. Jadi angka 11 ini merupakan A-nya ya. Ini adalah A-nya dan fungsi mutlaknya ini adalah X-nya. Seperti itu ya. Setelah itu kita lakukan perhitungan. Jadi dia 1/3 X kurang dari sama dengan positif 7 pindah ke belakang. Jadi min 11 dikurangi dengan 7, 1/3 X kurang dari sama dengan negatif 18. Nah, setelah dapat hitungan seperti ini, yang kamu lakukan adalah kamu kalikan semua ruasnya dengan 3 supaya dia tidak jadi pecahan. Berarti kita samakan ruasnya, kita kalikan dengan 3, dia akan menjadi X-nya kurang dari negatif 18 kali 3 ya, atau 3-nya itu dipindahkan ke belakang jadi perkalian, berarti dia akan menjadi X kurang dari sama dengan 18 kali 3 itu adalah negatif 54. Nah, untuk di bagian yang sebelah kanannya kita hitung sekarang. Dia adalah 1/7 nya pindahkan dulu ke ruas belakang, berarti menjadi 1/3 X lebih besar dari sama dengan 11 dikurangkan dengan 7, berarti 1/3 X lebih besar daripada sama dengan 4. X-nya 3-nya pindahkan ke belakang jadi perkalian, maka X-nya lebih besar daripada 4 dikali 3,
X-nya jadi lebih besar daripada 12. Jadi versi jawabannya nanti ada dua. Bisa jadi X-nya kurang dari negatif 5/4 atau X-nya lebih besar daripada 12. Begitu tata cara mengerjakan soal yang pertama. Soal yang kedua adalah carilah himpunan penyelesaian dari mutlak X min 3 itu kurang dari 5 adalah berapa? Untuk menjawabnya berarti balik lagi ke rumus yang tadi. Kita lihat kalau angkanya kurang dari. Nah, maka dia akan berlaku rumus yang keempat. Mutlak dari X kalau kurang dari angka, dia akan berlaku X-nya di tengah-tengah. Dia lebih besar dari negatif angka dan dia kurang dari angkanya. Kita hitung ya. Nah, rumusnya tadi adalah pakai rumus nomor 4, yaitu X mutlak kalau kurang dari angka, dia akan menjadi rumusnya X-nya itu lebih dari negatif angka kurang dari angka. Oke, kita pecahkan ya. Angkanya adalah 5. 5 di sini berperan sebagai angka. Oke, berarti hitungannya dia menjadi fungsi yang di tengah ini, X min 3 ini jadi di bagian X. Dia menempati posisi di tengah-tengah. Berarti kita bikin X kurang 3 lebih besar daripada negatif 5 kurang dari 5. Jadi kita bikin seperti ini dulu konsep awalnya. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita samakan semua ruasnya supaya tengah-tengahnya tinggal huruf X. Artinya kita bikin garis. Di sini kan ada min 3 nih. Min 3-nya harus kita hilangkan, berarti kita kasih tanda semua ruas ditambah dengan 3. Berarti min 5-nya ditambah 3 kurang dari X-nya min 3-nya juga ditambah dengan 3. Terus kemudian kurang dari 5-nya juga ditambah 3. Karena semua ruas ditambah 3, tujuannya biar di tengah itu tinggal X aja ya. Berarti dia akan menjadi min 5 ditambah 3, hasilnya adalah min 2. Kemudian min 3 ditambah 3 dia habis, maka tersisa hanya X saja. Lalu 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Selesai. Ini adalah jawabannya. Jadi tata caranya seperti ini ya untuk mengerjakan soal nomor 2. Jadi pada pertidaksamaan itu hanya tinggal menggunakan ke-5 rumus yang tadi sudah saya kasih. Berikutnya pada soal yang nomor 3, soalnya adalah 3/2 tambah X kurang dari mutlak X. Penyelesaiannya adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal seperti nomor 3 ini, maka pertama-tama kita harus membalik dulu, karena mutlaknya kan ini ada di belakang. Kita putar, kita tukar semua, jadi penulisan yang sebenarnya kita rapihkan, dia menjadi mutlak dari X yang tadinya kurang dari, dia tandanya berubah menjadi lebih dari 3/2 tambah X. Dah, kita putar, kita balik. Kita putar balikan fungsinya supaya kita nggak bingung, karena mutlaknya kan tadinya ada di belakang. Setelah ini kita tinggal lihat ke rumus tadi, manakah yang termasuk ke dalam bentuk yang seperti ini yang lebih dari angka. Berdasarkan rumus yang tadi, maka kita akan menggunakan pengerjaannya menggunakan rumus nomor 3 ya. Jadi kita bikin dia jadi atau. Jadi fungsinya itu kurang dari negatif angka, atau dia fungsinya nanti lebih dari sebuah angka. Kita akan hitung sekarang. Kita tulis rumusnya jadi seperti ini. Mutlak X lebih dari angka, dia akan berlaku X-nya kurang dari sama dengan negatif angka, atau X-nya lebih dari sama dengan angka. Berarti yang di depan ini berfungsi sebagai X, yang di belakangnya ini berfungsi sebagai angkanya. Maka perhitungannya menjadi X kurang dari sama dengan negatif dalam kurung 3/2